warga kerajaan memasuki bulan yang baru dengan tema mature atau maturity, kedewasaan. Apa membedakan anak kecil dengan orang dewasa ya? Kalau hari raya Imlek biasanya jelas sekali yang memberi angpau atau hungpau itu adalah orang yang sudah menikah, artinya orang dewasa. Dan yang menerima itu anak-anak. Ya, termasuk mereka yang belum menikah. Jadi pada saat zaman itu kan banyak orang yang menikah pada usia yang lebih terlalu matang ya. Tapi gambarannya anak-anak itu kan mementingkan diri sendiri, minta dilayani ya. Jadi kata pertama setiap anak kecil adalah I. Kata kedua adalah my. Pokoknya tidak boleh sentuh mainannya, makanannya dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat Kisah Rasul pasal 6. Ada 7 pemuda yang dipilih dari belasan ribu jemaat. Saya beri nama Magnificent Seven. Magnificent Seven ini semuanya itu liwat saringan. Tidak gampang-gampang saudaraku menjadi diaken, diakonos, pelayan. Itu harus ada syaratnya. Ternyata harus apa? Terkenal baik. Honest report. Rupanya saudaraku ukurannya adalah pengelolaan keuangan. Kenapa banyak orang itu ya Kristen, hidup benar, ya menyerahkan persepuluhan, memberikan persembahan, tetapi dalam keadaan kacau balau keuangannya. Kenapa? Tidak cakap mengelola. Mereka itu bukan cuma terkenal karakternya, tetapi juga ability-nya. Karena ada tugas. Tugasnya apa? Memberi makan janda-janda tua yang berbahasa Yunani. Mengurus oma-oma, mak-mak tidak gampang saudaraku. It takes compassion. Memerlukan yaitu belas kasihan. Ya. Istri saya pernah berkata, kalau ada fans kamu tuh oma-oma katanya. Dia senang. Bukan nona-nona saudaraku, tapi oma-oma. Saya cinta ibu saya, jadi dengan emak-emak itu ya saya senang bergaul dengan mereka. Dan 7 orang ini mereka penuh dengan Roh Kudus. Untuk orang bisa dipercaya harus penuh Roh Kudus kan? Sebab Roh Kudus itu Roh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang membuat kita bisa jadi dewasa di dalam Dia ya. Jadi kedewasaan itu kan dikatakan oleh pria sejati, pilihan, bukan karena jumlahnya umur. Ya, keputusan kita. Dan juga penuh dengan hikmat. Saudara, baik aja nggak cukup. Ada banyak kita membentukkan karakter, tetapi ability juga penting, saudara ya. Saya masih ingat Bapak Pendeta Yakub Nahwai mengajar kita ya, mesti punya hati, punya kepala, dan punya waktu katanya. Betul sekali Pak. Sekarang saya bersama Tuhan ya. Punya hati, tapi punya kepala. Dan memberi waktunya. Saudara, 7 orang ini bisa saja berkata, itu bukan urusan saya. Saya pokoknya memberi persembahan sudah cukup. Tidak, mereka mengabdi. Dan apa akibatnya? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah salah satu dari The Magnificent Seven ini. Terkenal baik, honest report, penuh Roh Kudus dan penuh hikmat. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan jemaat secara luar biasa. Bahkan para pemimpin orang Yahudi, dalam hal ini imam-imam mereka, menyerahkan diri dan menjadi percaya. Biar itu terjadi dimanapun firman Tuhan ini didengar. Become one of the Magnificent Seven. God bless you. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih yang ada di rumah. Kami menyapa saudara-saudari yang ada di rumah pada pagi hari ini untuk memulai ibadah mingguan kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan yang baru lagi Tuhan.
Kami bersyukur untuk hidup yang baru ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kiranya Kau menyertai kami Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau menyertai setiap hari kami Tuhan. Sebentar kami akan membuka hati kami Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kiranya Kau membuka hati kami Tuhan, melancarkan lidah-lidah kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, satu-satunya Allah yang kami punya. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Ku pandang kemuliaan-Mu Tuhan,
Kudus, kuduslah Engkau, Allah mulia. Ku menyembah kepadamu, segenap hatiku cari wajah-Mu. Kudus, kuduslah Engkau, Allah mulia. Engkau ku sembah, ku sembah. Yesus ku sembah, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Hanya Kau yang ku sembah. Engkau ku sembah, ku sembah. Yesus ku sembah, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Hanya Kau yang ku sembah. Di hadapan hadirat-Mu, ku pandang kemuliaan-Mu, Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau, Allah mulia. Ku menyembah kepadamu, segenap hatiku cari wajah-Mu. Kudus, kuduslah Engkau, Allah mulia. Engkau ku sembah, ku sembah. Yesus ku sembah, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Hanya Kau yang ku sembah. Engkau ku sembah, ku sembah. Yesus ku sembah, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Hanya Kau yang ku sembah. Engkau ku sembah, ku sembah. Yesus ku sembah, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Hanya Kau yang ku sembah. Engkau ku sembah, ku sembah. Yesus ku sembah, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Hanya Kau yang ku sembah. Engkau ku sembah, ku sembah. Yesus ku sembah, di
sembah, Yesus ku sembah, di hadapan tata kemuliaan-Mu, hanya Kau yang ku sembah, Engkau ku sembah, Yesus ku sembah, di hadapan tata kemuliaan-Mu, hanya Kau yang ku sembah. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Engkau ku sembah, ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, sembah, di hadapan Kau ku sembah Tuhan, kemuliaan-Mu, hanya Kau yang ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, sembah, di hadapan tata kemuliaan-Mu, hanya Kau yang ku sembah, Engkau ku sembah, ku sembah,
mahkota dunia tak kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang semua mahkota dunia tak kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang disembah. Sekali lagi, Kau yang layak, Kau yang layak,
yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah, Kau yang layak Haleluya, shalom saudara.
Saat ini kita masih berjumpa lagi dalam ibadah online, dan saya percaya walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan Yesus tetap luar biasa, dan saudara juga tetap merasakan hadirat Tuhan di rumah. Amin. Oke, di kesempatan kali ini saya juga pengen mengucapkan turut berbelasungkawa, seperasaan dan sepenanggungan buat meninggalnya rekan kita sepelayanan yang luar biasa, Bapak Pendeta Handoko. Saya percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tuhan sudah menempatkan dia di tempat yang terbaik. Dan buat seluruh keluarga, buat Cividia, buat Fani juga, saya percaya Tuhan tetap punya rencana yang luar biasa dan tetap menyertai. Juga turut berduka cita, turut berbelasungkawa untuk meninggalnya Mama dari Ceyuling. Saya juga percaya yang terbaik juga telah diterima dari Mama Ceyuling. Juga buat Ceyuling, Tuhan tetap menyertai dan memberikan sukacita, penghiburan. Haleluya. Yuk mari sama-sama kita mau berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan tetap luar biasa dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman Tuhan ini akan menerangi jalan kehidupan kami, menuntun kami, dan memberi kekuatan yang baru bagi setiap kami menghadapi apa yang ada di depan kami yang kami nggak mengerti Tuhan, tapi kami percaya firman-Mu ini akan menjadi terang bagi jalan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Bapa, urapi setiap kami juga yang mendengarkan. Biarlah kebenaran firman ini boleh bertumbuh, boleh tertanam, boleh bertumbuh, bahkan boleh berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, tema kita bulan ini adalah mature, atau kematangan, atau kedewasaan. Kita baca terlebih dahulu di Efesus 4 ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat yang ke-13. Mari kita bersama buka Efesus 4 ayat yang ke-13. Buka Alkitab, buka handphone suci kalian. Oke, Efesus 4 ayat 13. Di sini dikatakan gini, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, satu, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita bicara tentang dewasa atau matang. Dewasa dan matang itu bukan dilihat dari segi umur. Manusia itu beda dengan mangga, ya kan? Kalau mangga itu kalian biarkan, atau yang biasa juga dipakai adalah biasanya mangga kalau belum mateng tuh ditaruh di beras, ditunggu berapa lama bisa mateng. Manusia nggak bisa, saudara mau mandi beras tiap hari. Kalau kehidupan kita tidak dewasa, kita juga akan menjadi dewasa. Jadi dewasa itu bukan bicara tentang segi umur. Orang tua belum tentu dewasa, anak-anak juga belum tentu kekanak-kanakan, tapi kedewasaan itu adalah sesuatu yang lahir atau yang terlihat dari sikap kita, dari bagaimana cara kita berbuat, cara kita berkata-kata, karakter kita, cara kita berpikir, itu yang tidak lagi seperti anak-anak atau yang matang. Nah, orang yang dewasa itu adalah orang yang bijaksana dan menimbang segala sesuatu dari banyak hal. Artinya dia tidak berpikiran sempit, dia tidak gerusa-gerusu. Itu orang dewasa. Nah, pengenalan yang benar dan tingkat pertumbuhan iman kita yang benar juga itu akan bisa menghasilkan kepribadian yang dewasa. Karena dengan mengenal Tuhan dengan benar dan iman yang bertumbuh dengan benar juga, maka output yang akan kita keluarkan itu ya seperti tadi itu ya, bagaimana cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita berbuat, kita berkata-kata, dan karakter kita yang kita keluarkan itu akan terlihat dewasa. Dan itu menghasilkan buah atau output yang sangat baik. Jadi kedewasaan itu tidak bicara tentang umur, kematangan itu tidak bicara tentang umur. Kematangan itu bukan sesuatu yang pasti. Artinya seperti gini, seperti air itu dari atas dia pasti turun ke bawah. Seperti juga kayak tadi mangga, kita petik mangga muda misalnya, terus kita biarkan itu bisa mateng.
atau mangga masak pohon itu juga itu dibiarkan mangga itu matang, tapi tidak dengan manusia nggak seperti itu. Tapi kedewasaan atau kematangan itu adalah sebuah proses yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan benar. Dengan seperti itu kita akan bisa menjadi dewasa. Oke, yang pengen saya share saat ini adalah hal apa saja yang membuat kita tidak bisa jadi dewasa. Karena seperti tadi, kedewasaan itu adalah sebuah usaha. Jadi kita tidak bisa otomatis menjadi dewasa. Itu adalah proses yang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah, dalam menghadapi proses, saya percaya ada penghalang-penghalang, dan apa saja penghalang yang membuat kita tidak jadi dewasa. Kita buka di Lukas 8 ayat 14. Lukas 8 ayat 14. Saya akan bacakan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang tidak mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh apa? Kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Jadi ada 3 hal yang membuat kita tidak bisa menjadi dewasa atau kita tidak bisa jadi matang, yaitu kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kekhawatiran. Siapa sih yang nggak pernah khawatir, ya nggak? Apalagi kita hidup di masa pandemi seperti ini. Emang nggak boleh khawatir? Emang kita nggak bisa khawatir ya? Saya rasa nggak juga ya. Kita hidup di masa pandemi. Pada waktu awal-awal pandemi, saudara keluar rumah juga takut kan? Saya sendiri juga sama, keluar rumah juga takut. Waktu saya keluar naik mobil, saya lihat Jakarta yang biasanya sebegitu macetnya, saya keluar rumah kosong, lengang, ya kan? Tapi setelah itu berjalan lama, kembali semua masih zaman PSBB udah dilonggarkan semuanya, kembali rame, enak, udah hampir seperti normal. Setelah itu kemarin Lebaran kasus naik lagi, ditutup lagi, namanya PPKM. Nah, setelah PPKM ini, coba saudara lihat, kita semua juga kembali ibadah di rumah. Kita nggak bisa ibadah onsite, kita ibadah online lagi, nggak boleh keluar lagi. Saya keluar naik mobil, lihat jalanan kembali sepi. Nah, menghadapi hal seperti itu, bahkan gini saudara, dalam keadaan seperti itu, berpengaruh nggak ke pekerjaan? Berpengaruh banget loh. Iya kan? Saya jujur penghasilan itu berkurang sampai 50% lebih. Nah, di saat seperti itu apa kita nggak bisa khawatir? Kita nggak boleh khawatir. Ya nggak juga dong. Saya rasa manusiawi kita akan khawatir, dan bukan manusiawi sih, otomatis menghadapi seperti itu kita biasanya otomatis akan khawatir, ya kan? Nah, tapi yang tidak boleh itu adalah apa sih? Saya buka kamus bahasa Indonesia. Khawatir itu apa? Khawatir itu adalah takut atau cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jadi, apa yang tidak terjadi itu kita khawatir. Biasanya ya emang benar ya, apa yang belum kita alami, yang belum terjadi, biasanya kita akan khawatir. Tapi setelah kita mengalami, kita akan bisa jalani. Nah, kekhawatiran yang membuat kita tidak bisa menjadi matang, kita tidak bisa menjadi dewasa, itu adalah kita hidup dalam kekhawatiran. Kita nggak bisa bertindak maju, kita nggak bisa berjalan maju, kita nggak bisa beriman lagi, kita nggak, seolah-olah karena ketakutan itu kita nggak mengerti bahwa Tuhan Yesus itu selalu memelihara kita. Itu yang membuat kita tidak bisa menjadi matang. Jadi gini saudara, dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi apa di depan yang tidak pasti, itu kita bukan hidup dalam kekhawatiran, tapi yang perlu kita lakukan adalah kita harus berencana atau berjaga-jaga terhadap apa yang di depan kita. Jadi merencanakan sesuatu atau berjaga tentang apa yang akan terjadi. Saudara, kalau saat ini ya kita hidup seperti ini, apakah kita nggak berjaga-jaga untuk bagaimana kehidupan kita selanjutnya, bagaimana kita ke depannya? Kita pasti akan berpikir dan memutar otak untuk kita bisa tetap berjalan. Hidup kita tetap bisa berlangsung dengan baik, gitu kan? Nah, itu boleh, tapi yang tidak boleh itu adalah kekhawatiran. Merencanakan hari depan, berjaga-jaga, itu harus kita lakukan.
Yang tidak boleh kita lakukan adalah kita hidup dikendalikan oleh ketakutan itu, sehingga kita nggak bisa maju, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita takut. Nah saudara, orang yang takut itu dia tidak akan bergerak maju. Tetapi seperti tadi ya saya ngomong, orang yang tanpa perencanaan, yang tidak berjaga-jaga, itu orang juga jadi mengkhawatirkan. Jadi artinya gini saudara, kita tanpa berjaga-jaga pun itu juga salah. Kita tanpa merencanakan itu salah. Kita nggak tahu hari depan kita, otomatis kita harus berjaga-jaga dan kita planning yang benar. Tapi kita takut, itu juga salah. Artinya kita harus berjaga, kita harus planning yang baik. Bagaimana kita hidup ke depan, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Tapi nggak boleh dikendalikan oleh ketakutan dan kecemasan. Orang yang takut dan orang yang cemas, dia tidak akan bisa melihat Tuhan. Orang yang takut, orang yang cemas, dia tidak akan bisa melihat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Saudara gini ya, waktu kita menjalani kehidupan kita, Tuhan Yesus itu berjalannya itu tiap langkah, bukan kayak saudara lihat lampu merah di jalan. Lihat lampu merah di jalan berapa ratus meter ke depan itu kelihatan, oh itu lampunya merah, kita siap-siap mengerem. Tapi Tuhan caranya nggak seperti itu. Dia tiap langkah kita, pada waktu Tuhan menyiapkan pertolongan, pas di depan langkah kita, oh itu pertolongan datang. Nah, itu yang membuat kita seringkali kita juga khawatir, kita nggak bisa. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu menolong kehidupan kita. Jangan kita hidup dikendalikan oleh kekhawatiran, jangan kita hidup dikendalikan oleh ketakutan. Hidup dalam ketakutan itu akan membunuh iman kita. Setiap yang kita doakan, setiap yang kita imani, apa yang kita harapkan Tuhan lakukan buat kita, itu dengan sendirinya akan kita sangkal atau kita patahkan karena kita takut, karena kita cemas, karena kita khawatir. Jadi saudara, jelas bahwa kekhawatiran, ketakutan atau kecemasan itu membuat kita tidak bisa bertumbuh. Itu membuat kita tidak bisa menjadi matang, tidak bisa menjadi dewasa. Saudara ingat pada waktu saudara kecil, saya ingat ya, jujur saya waktu kecil kalau malam kepengen kencing, kan di rumah gelap ya kalau malam, pengen kencing takut saudara, karena takut kenapa gelap, mikirnya aneh-aneh deh, ada setan lah, ada apalah. Tapi setelah kita udah gede emang masih mikir kayak gitu. Kalau saudara masih berpikir kayak gitu berarti saudara jelas tidak dewasa. Kalau saudara masih berpikir kayak gitu berarti kita hidup dalam kekanak-kanakan, termasuk juga dalam realita kehidupan kita, dalam menghadapi kehidupan kita. Toh waktu kita kencing, misalnya waktu kecil tadi kita kencing, emang saudara kencing terus ketemu pocong ya? Enggak juga kan. Saudara kencing ya ketemunya toilet gitu kan. Nah demikian juga kita saat ini menghadapi keadaan yang susah saat ini. Saudara khawatir, itu manusiawi. Tapi patahkanlah kekhawatiran kita dengan kita berencana dan kita berjaga-jaga. Saya percaya pada waktu kita berencana, kita berjaga-jaga, maka Tuhan juga akan turun tangan. Oleh karena itu perlu pengenalan akan Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan itu membuat kita dewasa. Kenapa? Karena pada waktu kita mengenal Tuhan kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Ke depan yang kita alami nggak enak, bisa jadi. Karena namanya proses, itu pasti nggak enak. Tapi percayalah bahwa sekalipun itu nggak enak, tapi Tuhan Yesus selalu menolong kehidupan kita. Amin. Jadi, hal yang pertama yang membuat kita tidak bisa bertumbuh adalah kekhawatiran. Oke. Hal yang kedua yang tidak bisa membuat kita bertumbuh tadi adalah apa? Kekayaan. Nah, terus berarti kita semua nggak boleh jadi kaya dong? Enggak juga, saudara. Jadi kaya, puji Tuhan. Saya percaya saudara dan saya juga mau jadi kaya, ya kan? Kita kepengen kaya juga nggak boleh. Ya enggak juga. Kepengen kaya, wajar, saudara. Ya kan? Dalam hidup saat ini ya, di masa-masa pandemi seperti ini, saudara jujur, emang benar semua terdampak yang namanya pandemi, ya kan? Tapi kalau orang kaya itu yang terdampak pandemi itu cuma pemasukan, tapi penghidupan dia tetap lancar, saudara, karena tabungannya banyak. Nah, kalau orang yang terima upah harian, orang yang hidup karena
bayaran harian, atau bahkan yang orang di kantor pun yang ya pada waktu-waktu yang lalu ditutup lama, bayaran nggak diterima full. Itu terdampak nggak kehidupannya? Terdampak, saudara. Apalagi yang bayaran dia bulanan itu nggak press buat kehidupan dia, dipotonglah bayaran itu. Penghidupannya terdampak. Iya kan? Emang kalau kita bayaran, misalnya gini lah, saudara, bayaran yang saudara terima dari kantor misalnya dipotong nih, anggaplah 50%. Terus kalau kita belanja di pasar, harganya jadi berkurang 50%? Enggak juga, tetap 100%, ya kan? Terus cicilan kita berkurang jadi 50% juga? Enggak juga, tetap 100%. Bener kan? Uang sekolah anak tetap 100%. Semuanya tetap 100%. Tapi bayaran kita dipotong. Nah, itu berdampak kehidupanmu. Kalau orang yang kaya, dia masih punya simpanan, dia masih punya tabungan. Ya terdampak dari bagi pemasukannya, tapi dia penghidupannya masih bisa berjalan dengan enak, dengan baik gitu loh. Jadi kepengen kaya salah? Nggak salah, saudara. Justru emang kita harus bisa menjadi kaya. Tapi yang salah apa sih? Apa yang salah dengan kaya? Yuk kita buka di Amsal 28 ayat 20b. Amsal 28 ayat 20b, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, salahnya dari kaya itu adalah apabila kita ingin menjadi cepat kaya. Kita pengen kaya tapi secara instan. Kita tidak mau berusaha dengan benar dan kita tidak mau bekerja keras. Kita mau tiba-tiba kaya, kita buka usaha, kita mau langsung tiba-tiba berhasil. Kita misalnya anggaplah contoh kita buka kedai kopi, kita buka hari ini, bulan depan kita punya franchise 5, ya nggak bisa seperti itu, saudara, ya Kak. Kalau kita kepengen seperti itu, artinya kita kepengen kaya secara instan. Kita baru masuk kerja, kita mau bayaran bulan depan 3 kali lipat. Itu nggak bisa, itu nggak mungkin. Itu yang namanya pengen cepet kaya. Hal yang pertama yang salah dari kaya adalah apabila kita kepengen cepet kaya tanpa melalui proses. Dan tanpa kita mau berusaha dengan benar dan kita nggak mau bekerja keras. Itu yang salah. Hal yang kedua, di 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang atau berambisi untuk menjadi kaya, itu yang salah. Orang yang berambisi menjadi kaya atau memburu uang, biasanya orang itu nggak bisa membedakan lagi mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Orang yang gini, saudara, orang yang pengen kaya itu bukan dilihat dari berdasarkan kekayaannya atau kaya miskinnya seseorang. Orang yang kepengen kaya itu nggak selalu orang miskin. Justru orang yang pengen kaya itu ada di mana sih? Ada dilihat dari nafsunya dia, keinginan dasarnya dia kepengen hasratnya dia itu harus kaya. Sekalipun dia udah kaya, tapi tetap hasratnya dia pengen tetap kaya. Nah itu tuh yang salah tuh. Karena orang yang seperti itu biasanya dia udah nggak peduli lagi dengan keadaan sekelilingnya, nggak peduli lagi dengan apa yang ada di depannya. Yang penting dia harus kaya. Nah itu yang salah. Ya kan, contohnya apa sih? Contohnya ya gampang lah, kalau kita lihat ke beberapa waktu yang lalu korupsi itu terjadi. Yang dikorupsi justru dana bantuan sosial lagi. Itu dana untuk menghidupi orang, dana untuk menolong orang di kala susah, itu dikorupsi. Ya kan? Itu contoh-contoh orang cepat kaya. Contoh lagi apa? Saudara pernah dengar kasus antigen yang bekas dipakaikan lagi, ya kan? Antigen lumayan, saudara, yang paling murah biasanya itu 200 sampai 150 sampai 200 ribu. Itu bekas dipakai lagi. Nah, saudara, kalau istilahnya kalau bekas dipakai lagi kan kita dapat yang gratis, nggak ada modal apa-apa, dipakai lagi. Sekalipun itu mencelakai orang, nggak peduli, yang penting gue cepat kaya. Itu yang salah seperti itu tuh. Orang jadi dibutakan, dia nggak bisa lagi melihat mana yang benar, mana yang salah. Orang yang cepat kaya itu seperti itu. Jadi yang salah
bukan kayanya. Yang salah itu adalah apabila kita mau kaya secara instan, cara-cara seperti itu kan kayanya secara instan. Kita korupsi dana bansos, kita nggak perlu usaha keras, cukup korupsi aja. Misalnya dana bansos untuk berapa keluarga kita ambil 1.000, misalnya ya, pada kenyataan nggak diambil 1.000, saya lupa beritanya diambil berapa, dikalikan berapa ribu keluarga, 1.000 kali 1.000 aja udah berapa? Sudah 1.000.000 ya kan? Kan gampangnya seperti itu gitu loh. Jadi itu uang datang secara instan. Atau kita ambisi harus jadi kaya. Sekalipun udah kaya pun kita tetap berambisi harus jadi kaya. Itu yang jadi masalah, itu yang salah. Dan itu yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dan tidak bisa jadi matang. Itu. Jadi oleh karena itu, menjadi kaya boleh, bahkan sangat baik. Kita pengen jadi kaya nggak dilarang, saudara. Saudara pengen jadi kaya itu seperti apa sih? Seperti petani. Petani itu kalau penanam tanaman, misalnya petani mangga, dia tanam mangga, otomatis yang dikepengen apa? Buah mangga dong, bener nggak? Nggak mungkin petani nanam mangga dia kepengen cuma nyiramin, terus nggak berbuah, ya udahlah nggak apa-apa. Nggak seperti itu kan? Saudara dan saya bekerja, kita kepengen apa? Kita pengen punya penghasilan yang apa? Yang cukup, yang bisa kita pakai untuk kehidupan kita, bahkan kita punya saving, kita bisa atur ini itu sampai hari depan kita terjamin, anak-anak kita terjamin, benar nggak? Saya percaya nggak ada dari antara kita yang cuma bekerja kepengen hari ini bisa makan. Saya percaya kita juga bekerja demi hari depan kita. Amin. Kita bekerja nggak cuma yang penting sekarang makan, besok nggak tahu. Tapi saya percaya seharusnya saudara dan saya bekerja supaya masa depan kita tertata. Hari depan kita menjadi lebih baik. Bahkan anak-anak kita hidupnya terjamin. Benar kan? Kita bekerja, kita berusaha sekuat tenaga supaya seperti itu. Oleh karena itu saudara, nggak salah kalau kita menjadi kaya. Bahkan saudara dan saya harus bisa jadi kaya. Tetapi yang jadi masalah adalah caranya. Apakah kita kaya? Kita kepengen kaya secara instan, dengan nggak mempedulikan akidah atau apa yang baik dan apa yang benar, dan kita mau ambisi yang penting harus kaya, orang lain mah bodo amat. Kita mau nyusahin orang nggak masalah, kita mau bunuh orang bahkan nggak masalah, yang penting saya kaya. Ya, itu yang jadi masalah. Oke. Pada waktu kita kepengen kaya secara instan dan kita berambisi untuk jadi kaya, maka pada saat itu pertumbuhan kita akan berhenti dan kita akan menjadi kanak-kanak yang harus selalu maunya diturutin. Jadi menjadi kaya boleh, tetapi harus dengan cara yang benar. Bekerja keras dengan prosesnya Tuhan. Saya percaya saudara akan dicukupi. Hal yang ketiga yang menghalangi pertumbuhan kita untuk menjadi dewasa adalah apa? Selain kekhawatiran, kekayaan, hal yang ketiga adalah kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup dan menikmati hidup itu adalah dua hal yang berbeda. Kita harus menikmati hidup kita. Oke? Kenapa kita harus menikmati hidup kita? Karena dengan menikmati kehidupan kita, maka kita juga akan menikmati proses dan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Harus menikmati hidup. Tapi yang tidak boleh adalah kita mengejar kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup itu apa sih? Kenikmatan hidup yang dimaksud itu adalah yang bagaimana? Di 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16, atau saya baca dari ayat 15 lah. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ayat 16-nya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kenikmatan hidup yang dimaksud adalah, ini saya akan baca dari Alkitab versi mudah dibaca. Ayat 16-nya, sebab semua yang ada di dunia ini, satu, menginginkan yang menyenangkan diri kita yang berdosa, atau gampangannya menginginkan sesuatu yang berdosa. Hal yang kedua, menginginkan yang jahat yang kita lihat.
Hal yang ketiga, kesombongan atas segala yang kita miliki. Itulah kenikmatan hidup. Jadi saudara, kenikmatan hidup itu bicara tentang satu, menginginkan sesuatu yang menyenangkan diri kita, sekalipun itu dosa. Seperti tadi saudara, pengen jadi kaya secara instan, ambisi jadi kaya dan tidak melihat lagi mana yang baik dan mana yang benar, itu dosa. Itu kenikmatan hidup. Tapi kalau saudara bisa menjadi kaya dan saudara bisa menikmati kehidupan saudara, menikmati hidup saudara, itu benar. Itu tidak salah. Jadi menginginkan sesuatu yang jelas-jelas dosa, ya itulah kenikmatan hidup, ya kan? Kalau misalnya dapat duit dengan bekerja keras itu nikmat nggak sih? Nggak nikmat kan? Dan tiba-tiba dibandingkan dengan yang kita dapat duit secara instan, sekalipun itu uang haram, kan lebih gampang. Nikmat nggak? Nikmat, saudara, enak. Nah, itu yang salah, itu yang berdosa. Jadi kita nggak bisa menginginkan sesuatu yang udah jelas dosa kita ingini, ya itu salah lah, itu udah salah. Itu tidak membuat kita menjadi dewasa, dan itu udah jelas kita tidak dewasa. Hal yang kedua adalah apa sih? Menginginkan yang jahat yang kita lihat, bukan sekedar menginginkan yang jahat yang kita lihat, tapi gini, apa ya istilahnya, kepengenan. Ada tetangga beli rumah, kita pengen beli rumah. Ada tetangga beli mobil, kita pengen beli mobil. Kan ada tuh orang yang seperti itu. Nah, itulah kenikmatan hidup. Kita, saudara, gini lah ya, namanya sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa. Masa sih nggak kepengen? Ya kepengen, tapi nggak boleh menginginkan secara berlebihan sampai kita bertindak yang berdosa gitu loh. Karena kalau kita tidak bisa kontrol, orang yang tidak dewasa itu, yaitu tadi orang yang tidak bisa mengontrol keinginannya. Pengen lihat, saudara sekarang punya rumah saudara misalnya anggaplah rumah yang tipe 34. Kepengen nggak punya rumah gedongan? Ya kepengen lah. Tapi saudara, gimana cara saudara mendapatkannya? Pada waktu saudara mendapatkan dengan cara yang tidak baik, itu yang salah. Itu berarti menginginkan yang jahat, itu tadi seperti itu. Hal yang kedua, menginginkan apa yang dilihat. Hal yang ketiga, sombong. Ya udah jelas lah, kalau sombong nggak perlu dijabarkan panjang lebar, ya kan? Itu udah pasti salah. Itu udah pasti nggak benar, ya kan? Namanya orang sombong, ya itu udah pasti dosa. Namanya orang sombong itu udah pasti tidak bisa bertumbuh ke arah yang benar. Jadi kenikmatan hidup, oh iya saya pengen jelaskan ini. Sombong apa hubungannya dengan kenikmatan hidup ya? Coba saudara renungkan. Ternyata gini loh saudara, dalam kesombongan itu sebenarnya nikmat. Karena kenapa? Karena kita melihat sesuatu di atas, kita merasa, wah gue udah nyaman ya, udah aman ya. Yang lain, aduh masih kayak gitu nih. Itu sombong saudara. Dan seperti Lucifer jatuh dalam dosa karena kesombongan. Artinya hati-hatilah saudara. Jangan kita terjebak dalam kenikmatan hidup tadi. Yang pertama, kenikmatan hidup bicara tentang kepingin yang menyenangkan diri kita, menyenangkan kedagingan kita, menyenangkan dosa. Yang kedua, mata, menyenangkan mata kita. Yang ketiga, sombong. Jadi, dari ketiga hal tadi jelas itu akan menghambat pertumbuhan kita. Dengan mengejar kenikmatan hidup, pertumbuhan iman kita dan pengenalan kita akan Tuhan itu pasti jadi mati. Gitu saudara. Jadi tadi ada 3 hal apa saja yang membuat kita tidak bisa bertumbuh. Yang pertama adalah kekhawatiran. Yang kedua adalah kekayaan. Dan yang ketiga adalah kenikmatan hidup. Khawatir itu khawatir apa sih? Saudara takut berlebihan. Saudara cemas terhadap sesuatu yang tidak saudara alami, yang belum saudara alami, Yang benar gimana? Yang benar adalah berjaga-jaga dan berencana, bukan khawatir, tapi berjaga-jaga dan berencana, terus serahkan pada Tuhan. Lakukan yang terbaik, bekerja keras. Yang kedua, kekayaan. Jadi kaya salah? Enggak. Bahkan kepengen kaya pun salah? Enggak salah. Harus saudara. Iya kan?
Yang salah adalah apa? Saudara pengen kaya secara instan. Yang kedua, pengen kaya dengan ambisi, sehingga tidak lagi melihat mana yang benar, mana yang salah, apa yang baik, apa yang buruk. Dan yang ketiga, yang menghambat pertumbuhan kita adalah kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup adalah apa? Kepengen yang menyenangkan diri kita yang berdosa. Kedua, kepengen yang jahat yang kita lihat. Apa-apa yang kita lihat kita kepengen. Yang ketiga adalah kesombongan. Jadi, mari kita bersama-sama untuk kita bertumbuh, belajar bertumbuh. Saudara, bertumbuh itu adalah proses. Bertumbuh itu adalah proses. Jadi kalau apa yang menghalangi jalan saudara, saudara sadar dan saudara tidak terjebak lagi di dalamnya, maka saudara akan bisa bertumbuh. Kita buka ayat terakhir di Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan berpegang teguh pada kebenaran dan dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Artinya gini saudara, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dengan benar? Kita bisa bertumbuh dalam ajaran yang benar. Belajar yang benar tentang Tuhan. Belajar yang benar tentang kebenaran firman-Nya. Belajar yang benar tentang bagaimana yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Belajar yang benar bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara. Bertumbuh juga dalam kasih. Nggak bisa jadi egois. Harus mengasihi. Dan yang terakhir untuk kita bisa bertumbuh adalah kita mesti fokusnya itu pada Tuhan, bukan lagi pada keinginan diri kita sendiri. Maka saya percaya kita akan bisa bertumbuh menjadi dewasa. Saat saudara bertumbuh menjadi dewasa, banyak orang akan menikmati saudara. Saat banyak orang menikmati saudara, maka Tuhan akan dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya kita nggak kepengen hidup kita selamanya jadi seperti anak-anak atau kita kekanak-kanakan. Saudara, percayalah bahwa hidup dengan orang yang kekanak-kanakan, orang yang egois, mau benar sendiri, mau menang sendiri, itu nggak enak. Bayangkan kalau orang hidup dengan saudara yang seperti itu, pasti menderita orang itu, ya kan? Jadi oleh karena itu mari kita bersama-sama yuk kita bertumbuh, buang segala yang menghalangi kekhawatiran, pengen kaya secara instan, dan ambisi untuk jadi kaya, buang kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup apa sih? Itu tadi yang menyenangkan diri kita yang berdosa, keinginan mata dan kesombongan. Mari kita sama-sama bertumbuh dalam ajaran yang benar, bertumbuh dalam kasih dan fokus kita kepada Tuhan. Maka saya percaya saat ini saudara akan bertahap bertumbuh menjadi orang yang dewasa. Dan saya percaya orang lain akan melihat Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan kita. Orang lain bisa menikmati kita dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, melatih kehidupan kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sebab itu, mari kita bersyukur dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Bukan satu hal yang negatif, tetapi segala sesuatu terjadi mendatangkan kebaikan buat kehidupan setiap kita. Sekali lagi kita tundukkan kepala sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bersyukur buat yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup setiap kami. Kami percaya firman-Mu mengajarkan kami untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini, Tuhan melatih kami supaya kami memiliki kehidupan kerohanian yang semakin hari semakin kuat. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan setiap kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari sediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Memang yang ada di tangan kita adalah roti biasa, tapi kita percaya saat kita memakan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali menjadi peringatan akan kematianku.
Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih. Makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita ambil cawan anggur dan kita angkat bersama-sama. Demikian juga anggur yang ada di tangan kita. Memang anggur biasa, tapi kita percaya saat kita meminum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan, ditumpahkan untuk mengampuni dosa kami, menyelamatkan kami, memulihkan kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita menghampiri Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih kalau tubuhmu dan darahmu benar-benar makanan dan minuman buat hidup kami. Dan kami percaya pagi hari ini kami menikmati yang terbaik yang daripadamu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang membangunkan kami. Demikian juga tubuh dan darah-Mu membuat kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Saja kami naikkan syafaat kami Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Baik pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, dan seluruh jajaran menteri, staf yang ada di pejabat-pejabat yang tertinggi sampai yang di daerah yang terendah sekalipun. Kami percaya mereka ditolong Tuhan. Mereka akan diberikan hikmat supaya mereka memimpin bangsa ini benar-benar dengan takut akan Tuhan dan memerintah seadil-adilnya. Kami percaya otoritas Tuhan atas pemerintahan kami. Secara khusus untuk bangsa kami Tuhan yang mengalami pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan menolong bangsa kami. Tuhan tidak pernah berpaling dari bangsa Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Mata Tuhan saat ini tertuju atas bangsa kami. Kiranya belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberi perlindungan yang spesial untuk bangsa kami, untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan turut campur tangan, Tuhan memulihkan sehingga angka yang terpapar COVID semakin hari semakin berkurang. Dan kami percaya bangsa Indonesia dengan waktu yang cepat sekali sampai kepada herd immunity Tuhan, supaya bangsa ini boleh membangun bangsa kami Tuhan. Bangsa Indonesia semakin hari semakin maju. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hati Tuhan. Sebab itu pulihkan bangsa kami, pulihkan rakyat kami Tuhan. Seluruh bangsa Indonesia Tuhan akan adakan pembedaan, sebab bangsa ini ada di hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Juga pemerintah yang ada di daerah kami Tuhan, mulai dari kelurahan Tuhan, kepala desa, seluruh pejabat-pejabat sampai RT RW, Tuhan memberkati. Bahkan kecamatan Pandaan Tuhan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Indonesia seluruhnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hari-hari ini Tuhan mengalami banyak tekanan, banyak kesulitan, bahkan yang terpapar COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup menjaga dan memelihara setiap jemaat Tuhan. Ada pemulihan dengan waktu yang sangat cepat karena Tuhan yang memulihkan. Bahkan yang hari-hari ini Tuhan, jemaat yang sedang berduka, kehilangan orang yang dicintai, yang dikasihi, Tuhan izinkan Kau panggil pulang. Kami percaya Tuhan ada rancangan yang jauh lebih baik
di balik semua itu, kekuatan yang baru. Kami percaya juga Kau menyediakan mujizat-mujizat yang baru, supaya keluarga yang ditinggalkan tidak larut dalam duka cita yang berkepanjangan, tetapi memutuskan untuk melangkah kembali. Ada rancangan yang jauh lebih baik yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapak. Jemaat yang mengalami sakit penyakit saat ini Tuhan sembuhkan. Yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan yang baru. Ada terobosan-terobosan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih saat kami nggak bisa berkumpul untuk ibadah onsite. Sekalipun kami melalui online ini, kami percaya jemaat Tuhan tetap mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan Tuhan. Bahkan setiap orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sama yang sudah menolong kami, Allah yang sama juga akan menolong setiap mereka yang menyaksikan tayangan ibadah kami Tuhan secara online. Berkat-Mu atas mereka, pertolongan-Mu juga atas mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar juga kami akan berpisah. Kami percaya ada rancangan yang terbaik, berkat yang terbaik turun atas setiap kami. Sebab itu hamba-Mu mengangkat tangan, hamba-Mu minta kiranya turun tercurah berkat-berkat-Mu yang terbaik atas setiap kami jemaat Tuhan. Bahkan setiap orang yang menyaksikan tayangan ini, berkat-Mu tercurah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan wajah-Nya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi kau damai sejahtera, berkat, pertolongan, masa depan yang penuh dengan harapan, pemulihan yang baru terjadi mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. God bless you all.